Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem sirkulasi dan kardiovaskular. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang bertanggung jawab pada peredaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan mengambil zat-zat tersebut yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sistem sirkulasi disebut juga sistem peredaran darah atau sistem transportasi atau juga sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular pembuluh darah. Ya. Jadi komponen daripada sistem sirkulasi yang menunjang terjadinya peredaran atau transportasi zat melalui darah ini terdiri dari satu pemompa darah atau jantung, yang kedua darah, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Sistem sirkulasi ini sangat penting sekali di dalam tubuh kita. Fungsi-fungsinya antara lain yang pertama adalah mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua mendukung pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana peredaran oksigen maupun zat makanan ini terutama diperankan oleh sel darah merah atau eritrosit yang ada di dalam darah yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah menunjang sistem imunitas yang diperankan oleh sel darah putih atau leukosit yang terdapat di dalam darah dan juga diedarkan ke seluruh tubuh. Yang keempat adalah mengangkut dan mengekskresikan zat sisa, ya. Jadi tidak hanya mengedarkan oksigen maupun zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, tetapi juga mengambil atau mengangkut zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi, kemudian dibawa ke ginjal. Yang kelima, sirkulasi juga berperan di dalam termoregulasi atau menjaga suhu tubuh kita supaya tetap stabil dengan adanya pelebaran atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang keenam juga mendistribusikan hormon untuk mengatur fungsi daripada sel-sel tubuh kita. Nah, sebagai komponen daripada sirkulasi yang tadi sudah dijelaskan ada tiga yaitu jantung sebagai pompa darah, yang kedua darah, dan yang ketiga pembuluh darah. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi dan fisiologi dari jantung dan kardiak. Sedangkan untuk darah dan pembuluh darah pada pertemuan berikutnya. Nah, jantung atau kardiak posisinya terdapat di rongga dada. Bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ini adalah rongga dada kita. Rongga dada kita kemudian di tengah-tengahnya di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini terdapat jantung. Ya. Jantung terletak di atas diafragma. Dia dilindungi oleh selaput yang namanya perikardium. Ini adalah anatomi jantung. Ya, jantung adalah organ yang terdiri dari otot-otot jantung yang dia akan berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian dengan adanya kontraksi dan relaksasi itu terjadilah denyut jantung dan pemompaan darah, di mana darah ini nanti dia membawa oksigen dan zat makanan sehingga bisa beredar ke seluruh tubuh. Jantung dilindungi oleh rongga toraks, ya, di dalam rongga dada di area yang namanya mediastinum atau disebut juga ruang antar paru. Jantung normal manusia ini bervariasi sesuai dengan tinggi dan berat badan, yaitu pada laki-laki berat jantung sekitar 300 sampai 350 gram, sedangkan pada wanita lebih kecil yaitu 250 sampai 200 gram. Nah, jantung terbagi menjadi dua bagian, yaitu atrium atau serambi, ini pada bagian atas. Kemudian yang kedua adalah bagian ventricle atau bilik. Nah, setiap dari bagian jantung, atrium dan ventricle, ada atrium kanan atau serambi kanan dan atrium kiri atau serambi kiri. Kemudian begitu juga dengan ventricle atau bilik, juga ada ventricle kanan atau bilik kanan dan ventricle kiri atau bilik kiri. Sehingga total keseluruhan ruang dari jantung kita itu ada 4 ruang, yaitu atrium kanan dan ventricle kanan, kemudian atrium kiri dan ventricle kiri.
Selain ruang jantung, jantung ini terdapat yang namanya katup. Katup inilah yang akan memisahkan satu ruang dengan ruang lainnya. Ada 4 katup di dalam jantung, yaitu ada katup aorta, katup mitral, katup tricuspidalis, dan katup pulmonal. Ketebalan ventrikel juga berbeda antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan memiliki tugas untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sehingga ventrikel kiri karena tugasnya lebih berat, maka dinding jantungnya bisa terlihat di gambar di sini lebih tebal dibandingkan dengan ventrikel kiri. Ketebalan ventrikel kanan itu 1,3 sampai 1,5 cm, sedangkan ventrikel kiri ketebalannya 0,3 sampai 0,5 cm. Nah, bisa lihat di sini bahwa ada atrium kanan dan atrium kiri. Ini adalah bagian dari bagian atas jantung. Ya, nama lainnya adalah serambi kanan ataupun serambi kiri. Sedangkan untuk ventrikel ini ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi seperti inilah anatomi jantung pada manusia. Kemudian setiap ruangnya nanti dipisahkan oleh katup, ada 4 katup yang nanti kita akan bahas di setelah ini. Ya. Nah, ini ruang jantung tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, ada serambi kanan atau nama lainnya tadi atrium kanan dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Nah, atrium kiri dan atrium kanan yang kecil ruang berdindingnya tipis ya. Jadi atrium ini dindingnya tipis, terletak tepat di atas ventrikel kiri dan kanan. Jadi pas ya. Kemudian atrium atau serambi ini fungsinya adalah menerima darah, baik itu dari paru-paru maupun dari seluruh tubuh. Untuk serambi kanan ini biasanya menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Sedangkan untuk ventrikel atau bilik kanan fungsinya adalah memompa darah atau keluarnya darah itu dari bilik kanan dan bilik kiri. Untuk bilik kanan ini memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi bisa diketahui ya fungsi dari masing-masing ruang pada jantung. Saya ulang sekali lagi, untuk serambi kanan ini fungsinya adalah untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri fungsinya adalah untuk menerima darah dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan kebalikannya. Bilik kanan fungsinya adalah untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung kita memiliki 4 tipe jantung, 4 katup jantung, yaitu ada katup tricuspidalis, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Untuk katup tricuspidalis bisa kita lihat di sini gambarnya. Katup tricuspidalis ini memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup ini mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Ketika darah masuk ke atrium kanan, maka katup tricuspidalis akan menutup. Kemudian ketika darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, maka katup tricuspidalis akan terbuka. Katup yang kedua yaitu katup pulmonal. Katup pulmonal ini fungsinya adalah mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, yaitu melalui arteri paru, yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Jadi dari alirannya melalui pertama dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan, ya ini ada katup tricuspidalis. Kemudian dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru ini ada katup atau pintu yang disebut dengan katup pulmonal. Pulmo itu paru-paru. Sehingga katup ini nanti yang akan mengatur aliran darah dari bilik kanan atau ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Kemudian katup yang ketiga adalah katup mitral. Katup mitral bisa dilihat di gambarnya di sini. Dia memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri atau bilik kiri.
Atau katup mitral ini memungkinkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri atau serambi kiri menuju ke ventrikel kiri atau bilik kiri. Sedangkan katup aorta, katup yang keempat, ini bisa dilihat di gambar ini. Katup aorta ini memisahkan antara ventrikel kiri ya atau bilik kiri dengan aorta atau arteri besar yang menuju ke seluruh tubuh. Jadi dia mengatur peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, apa yang menyebabkan suara loop dan dup dari detak jantung? Jadi, suara loop adalah suara yang dibuat ketika katup tricuspidalis dan katup mitral itu menutup pada awal sistol. Ya, jadi sistol itu kan posisi ketika jantung kita memompa darah. Jadi ketika kita memompa darah, maka terjadilah bunyi loop, di mana bunyi loop ini merupakan suara yang dibuat dari katup tricuspidalis yang terbuka, kemudian katup mitral tertutup. Begitu. Sedangkan suara dup ini adalah suara yang dibuat ketika katup aorta dan katup pulmonal menutup. Ya. Nah, ini adalah katup pada jantung kita. Jadi ada katup tricuspidalis karena memang ada 3 rongga yang memisahkan ya, antara serambi kanan dan serambi kiri. Ya, bisa kita lihat di sini katup tricuspidalis ada 3 bagian, kemudian katup mitral ini ada 2 bagian gitu ya, kemudian katup pulmonal dan katup aorta. Ini adalah kondisi ketika katup jantung membuka dan menutup. Ya. Nah, selanjutnya adalah lapisan jantung. Ketika jantung kita dibelah begitu ya, kemudian dipotong secara melintang, maka jantung kita akan terdiri dari 3 lapisan. Mulai dari yang terluar disebut dengan epikardium, lalu yang kedua adalah miokardium, dan yang ketiga adalah endokardium. Pada lapisan luar, yaitu epikardium, itu terdiri dari yang pertama perikardium fibrosa. Perikardium fibrosa ini merupakan suatu selaput yang melindungi jantung. Nah, karena jantung ini merupakan bagian vital, maka dia akan selain dilindungi oleh tulang dada di dalam rongga dada kita, juga dilindungi oleh selaput yang disebut dengan selaput perikardium. Ya. Selaput perikardium ini tersusun dari jaringan fibrosa. Di lapisan kedua ini ada lapisan parietal yang merupakan perikardium serosa. Kemudian setelah itu di lapisan ketiga ada pericardial cavity. Pericardial cavity ini merupakan rongga, suatu rongga atau bagian yang kosong yang memisahkan antara selaput perikardium dengan epikardium. Ya. Nah, selaput ini penting ada ketika jantung kita berdetak, maka di situ akan ada pergerakan. Nah, pergerakan ini membutuhkan ruang supaya dia elastisitasnya bisa terjaga agar bisa jantung itu menguncup dan mengembang. Ya. Lalu lapisan keempat dari epikardium ini adalah epikardium itu sendiri yang tersusun dari lapisan visceral perikardium serosa. Ya, jadi pada lapisan terluar ini epikardium terdiri dari beberapa lapis, mulai dari perikardium fibrosa sampai dengan epikardium. Lapisan yang kedua ini adalah miokardium, sedangkan lapisan ketiga adalah endokardium. Epikardium ini adalah lapisan luar dari dinding jantung dan dibentuk oleh lapisan visceral perikardium pada bagian luarnya. Visceral perikardium ini disebut epikardium. Perikardium terdiri dari 2 lapisan yaitu fibrosa dan juga serosa. Perikardium fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Di antara dinding perikardium ada rongga perikardial atau pericardial cavity yang saya jelaskan tadi. Ruang sempit ini berisi 10-15 ml cairan perikardial yang fungsinya adalah memudahkan pergerakan jantung saat terjadi proses pemompaan darah.
Lapisan yang kedua, yang bagian tengah, ini disebut dengan miokardium. Miokardium ini tebal, lapisan ini tebal dan terdiri dari sel-sel otot jantung yang sangat banyak. Ya, bisa dikatakan lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal dibandingkan dengan epikardium maupun endokardium. Miokardium dikelilingi oleh epikardium pada lapisan luar dan endokardium pada lapisan dalam. Miokardium berkontraksi untuk memompa darah dari jantung ke aorta ataupun dari jantung ke paru-paru. Ketebalan miokardium ini bisa bervariasi satu ruang jantung ke ruang jantung lainnya tergantung dari fungsi. Contoh pada bilik kanan dan bilik kiri tadi. Sudah dibahas bahwasanya bilik kanan memiliki peran untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga kerja bilik kiri itu lebih berat dibandingkan dengan bilik kanan. Jadi secara anatomi, miokardium pada bilik kiri itu cenderung lebih tebal dibandingkan dengan bilik kanan. Lalu lapisan yang ketiga, lapisan yang paling dalam disebut dengan endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan terdalam dari jantung yang tersusun dari jaringan endotelium dan jaringan ikat subendotelial. Permukaan endokardium ini tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa dan membantu mengatur kontraktilitas dari otot jantung. Lapisan ini melapisi jantung, katup, dan menyambung dengan lapisan endotelial yang melapisi pembuluh darah. Jadi, di dalam jantung kita juga terdapat pembuluh darah, ya, yang mana pembuluh darah ini nanti dialiri oleh darah yang nantinya akan bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagian epikardium, miokardium maupun endokardium ini diperkaya oleh otot jantung. Sudah kita pelajari di awal pertemuan anatomi bahwasanya jaringan itu terdapat salah satunya adalah jaringan otot. Di mana jaringan otot itu ada jaringan otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Nah, otot jantung inilah yang akan menyusun dinding jantung, ya, terutama pada bagian miokardium. Miokardium ini tersusun dari otot pada atrium ataupun otot pada ventricle dan juga menyusun serabut-serabut otot, khususnya pada sistem eksitasi otot jantung atau pengeluaran darah dari jantung. Nah, otot ini bekerja secara tidak sadar, ya, dipersarafi oleh sistem syaraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik. Cara kerja atau cara kontraksi ototnya mirip dengan otot rangka. Kemudian otot jantung juga tersusun dari sinsisium. Otot jantung susunannya seperti layaknya otot-otot yang lain, terdapat sarkolema, miofibril, filamin aktin dan miosin, kemudian ada sarkoplasma dan retikulum sarkoplasmik, di mana otot jantung ini nanti akan berperan untuk melaksanakan proses kontraksi dan relaksasi yang akan menyebabkan jantung itu bisa berdetak atau berdenyut sehingga darah bisa mengalir. Ini adalah struktur dari otot jantung, di mana otot jantung ini berbentuk silindris, bercabang, dan terdapat lurik. Ya, ini adalah serabut ototnya, sama seperti yang lain, dia tersusun dari miofibril yang ada filamin aktin dan miosinnya yang akan berperan untuk kontraksi dan relaksasi daripada otot jantung. Nah, selanjutnya kita ke fisiologi jantung. Jantung merupakan sistem transportasi yang fungsi utamanya adalah untuk memompa darah. Sistem transportasi ini diibaratkan sebagai pompa yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan memompa darah dari tubuh ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru, sedangkan sisi kiri jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam fisiologi jantung kita mengenal siklus jantung. Siklus jantung ini adalah urutan kejadian mekanik yang terjadi selama jantung kita berdetak.
Setiap denyut jantung atau siklus jantung dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kontraksi dan fase relaksasi, di mana terjadinya detak jantung ini terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada otot-otot jantung. Kontraksi pada otot jantung ini dipicu oleh suatu pacemaker atau picu jantung yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node dan atrioventricular node atau AV node. Jadi ada dua picu jantung atau pacemaker di dalam jantung kita. Yang pertama yaitu SA node terletak di serambi kanan, sedangkan AV node terletak di bilik kanan. Ya. Kemudian agak ke tengah, ya. Nah, selanjutnya kita ke elektrofisiologi jantung. Di dalam otot jantung ini terdapat jaringan khusus yang fungsinya menghantarkan aliran listrik, di mana nanti aliran listrik inilah yang akan menimbulkan adanya denyut jantung. Jaringan tersebut memiliki sifat-sifat khusus, yaitu yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi ini adalah kemampuan dari otot-otot jantung kita untuk menimbulkan impuls secara spontan. Jadi jantung kita itu bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi, itu dikarenakan adanya denyut jantung. Denyut jantung terjadi karena adanya aktivitas kelistrikan yang berasal dari stimulus dari otak, kemudian terjadilah kontraksi jantung, denyut jantung. Kemudian sifat yang kedua yaitu irama. Jadi jantung memiliki kemampuan untuk membentuk impuls yang teratur. Ya. Detak jantung kita cenderung teratur apabila terjadi ketidakteraturan irama jantung antara loop dan dupnya tadi, maka terjadilah penyakit yang disebut dengan aritmia. Lalu sifat yang keempat dari otot jantung adalah adanya daya konduksi. Jadi daya konduksi ini merupakan kemampuan untuk menyalurkan impuls atau rangsangan sehingga terjadilah denyut jantung. Dan yang keempat adalah daya rangsang. Daya rangsang ini adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsang. Berdasarkan sifat-sifat di atas, maka secara spontan dan teratur, jantung ini akan menghasilkan impuls-impuls yang disalurkan ke sistem hantar untuk merangsang otot jantung agar dapat menimbulkan kontraksi dan relaksasi pada otot jantung. Perjalanan impuls saraf biasanya dimulai dari SA node dan AV node sampai ke serabut Purkinje. Dengan adanya perjalanan impuls saraf, maka impuls saraf pada persyarafan di jantung, maka terjadilah denyut jantung. Denyut jantung terbentuk, maka terjadi kontraksi dan relaksasi, dan terakhir terjadilah aliran darah dan pompa darah ke seluruh tubuh. Jadi demikian urutannya. Jadi yang pertama adalah adanya impuls saraf yang terjadi pada persyarafan di otot jantung. Kemudian dari adanya perjalanan impuls itu timbullah denyut jantung yang dimulai dari pacemaker atau picu jantung SA node dan AV node. Dengan adanya denyut jantung terjadilah kontraksi otot-otot jantung yang akan mengalirkan darah dan akhirnya memompa darah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pacemaker atau picu jantung. Kenapa sih jantung kita itu berdetak? Ternyata ada picu jantungnya. Ada dua picu jantung, yang pertama adalah SA node dan yang kedua adalah AV node. Pada gambar ini digambarkan dengan warna kuning. Kemudian dari picu jantung ini akan mengalir ke bagian-bagian dari serambi kanan maupun serambi kiri serta bilik kanan dan bilik kiri melalui suatu serabut-serabut. Nah, di sini nanti kita akan pelajari. Jadi kita awali dari picu jantung. Yang pertama yaitu sinoatrial node atau SA node. SA node ini disebut pemacu alami karena secara teratur mengeluarkan aliran listrik berupa impuls ya dalam bentuk milivolt yang kemudian nanti akan menggerakkan jantung secara otomatis dari serambi kanan ya. Pada keadaan normal, impuls yang keluar frekuensinya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Respon dari impuls SA node ini memberikan dampak pada aktivitas di serambi kanan. Ya, jadi serambi kanan bisa melakukan kontraksi, kemudian memompa darah dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Sel ini dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik.
Stimulus SA node yang menjalar melintasi permukaan atrium menuju ke AV node ini nanti akan memberikan respon terhadap adanya kontraksi baik dari dinding atrium atau serambi dan dinding ventrikel atau bilik. Kemudian dari SA node di sini akan keluar yang namanya tractus internodul. Ya. Tractus internodul ini merupakan serabut-serabut yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari SA node menuju ke AV node. Ya. Jadi ini tractus internodul. Ya. Di sini bisa kelihatan. Nah, fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari SA node menuju ke AV node. Nah, tractus internodul ini terdiri dari anterior tractus, kemudian middle tractus, dan posterior tractus. Jadi ada 3 bagian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Benchman bundle. Benchman bundle atau berkas Benchman ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari serambi kanan menuju ke serambi kiri. Karena jantung itu ada 4 ruang, ada bagian kanan dan bagian kiri, maka selain harus ada yang menjalankan impuls saraf dari serambi menuju bilik, juga harus ada yang menghantarkan impuls dari serambi kanan menuju ke serambi kiri. Karena picu jantungnya kan ada di serambi kanan saja, sehingga harus ada yang mengantarkan ke serambi kiri. Nah, bagian yang mengantarkan impuls saraf dari SA node yang ada di serambi kanan menuju ke serambi kiri ini adalah berkas Benchman atau Benchman bundle. Nah, lalu yang keempat ini adalah atrioventricular node atau AV node. Jadi ini adalah atrioventricular node ya. AV node ini terletak di dinding septum atau sekat yang pada sebelah kanan tetap di atas katup tricuspidalis ya, tepatnya di atas katup tricuspidalis yang memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. AV node mempunyai 2 fungsi penting. Yang pertama adalah impuls jantung ini ditahan selama 0,1 sampai 100 ml per detik untuk memungkinkan pengisian ventrikel selama atrium berkontraksi. Jadi ketika atrium atau serambi kanan berkontraksi, maka terjadi pengisian di bagian ventrikel atau bilik kanan. Nah, yang berfungsi untuk mengontrol ini semua adalah AV node. Ya. Jadi AV node juga berperan di dalam mengatur denyut jantung pada ventrikel kanan atau bilik kanan. Ya. Nah, kalau tadi SA node itu mengontrol denyut jantung pada bagian serambi atau atrium, kalau AV node itu cenderung mengontrol denyut pada bagian ventrikel atau bilik. Ya. Yang kelima adalah bundle His. Bundle His ini merupakan serabut yang keluar dari AV node. Ya. Ini ada 2 bagian. Nanti bundle His akan menuju ke bagian kanan dan menuju ke bagian kiri. Bundle His ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls saraf dari AV node menuju ke sistem bundle branch, di mana nanti denyut jantung akan merata ke seluruh ventrikel kanan maupun ke ventrikel kiri. Yang keenam adalah bundle branch. Ya, bundle branch ini merupakan lanjutan dari bundle His. Ya, jadi misalnya ini bundle His, kemudian dilanjutkan ke bundle branch. Ya, bundle branch baik di kanan maupun di bagian kiri. Right bundle branch dan left bundle branch. Dan yang terakhir adalah serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini adalah bagian ujung dari bundle branch. Jadi percabangan yang lebih kecil lagi dari bundle branch, baik itu di ventrikel kanan maupun di ventrikel kiri. Fungsinya adalah untuk menghantarkan atau mengirimkan impuls menuju lapisan subendokardial pada kedua ventrikel. Sehingga terjadilah depolarisasi yang diikuti oleh kontraksi pada bagian ventrikel. Kemudian pemacu-pemacu atau pacemaker ini mempunyai fungsi sangat penting, yaitu untuk mencegah berhentinya denyut jantung pada waktu pemacu alami atau SA node tidak berfungsi. Ya, jadi SA node, AV node maupun berkas Benchman maupun bundle His, ya, lalu serabut
Purkinje ini semua berperan penting untuk menjaga denyut jantung agar tetap terjadi. Nah, berikutnya adalah persyarafan jantung, ya. Seperti yang sudah kita pelajari di sistem syaraf, ya. Otot jantung itu dipersarafi oleh sistem syaraf otonom atau sistem syaraf tak sadar. Sistem syaraf otonom atau sistem syaraf tak sadar ini terdiri dari saraf parasimpatik dan saraf simpatik yang kerjanya saling berkebalikan. Untuk saraf parasimpatik itu dikoordinir oleh suatu bagian yang terdapat pada cerebrum atau otak besar, yaitu pada coronal section, ya. Sedangkan untuk aktivitas simpatetik, ya, ini banyak diperankan oleh saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Nah, keduanya memiliki peranan yang saling berkebalikan. Apabila saraf simpatik itu meningkatkan denyut jantung, maka sistem saraf parasimpatetik itu justru menurunkan denyut jantung. Begitu juga dengan tekanan darah. Apabila saraf simpatik ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, maka saraf parasimpatetik fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Nah, tentang siklus jantung, ya, siklus jantung ini adalah periode dimulainya satu denyut jantung dari awal denyut jantung dan awal dari denyut selanjutnya. Siklus jantung terdiri dari periode yang disebut dengan sistol dan distol. Sistol ini adalah periode ketika jantung kita berkontraksi dari ventrikel, di mana darah nanti akan keluar dari jantung atau terjadi pengosongan isi jantung. Ya. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi ketika sistol ini merupakan kondisi di mana otot jantung kita berkontraksi, kemudian memompa darah, mengeluarkan darah dari ventrikel kiri maupun ventrikel kanan, sehingga terjadi pengosongan isi jantung. Nah, karena terjadi pengosongan isi jantung, jantung mengeluarkan darah, maka posisi dari jantung ini menguncup seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah diastol. Diastol ini adalah periode relaksasi. Kebalikannya, ya. Kalau tadi sistol kontraksi, kalau diastol ini adalah ketika otot jantung kita berelaksasi. Di mana ketika berelaksasi maka darah nanti akan justru masuk ke dalam paru-paru yang ke dalam jantung yang berasal dari paru-paru maupun yang berasal dari seluruh tubuh. Karena terjadi pengisian ini, maka bentuk daripada jantung ini mengembang. Ya. Sistol dan diastol ini yang kemudian akan mempengaruhi tekanan darah. Ya. Kemudian kita ada juga pengukuran denyut jantung 80/120 mm/Hg, di mana 80 itu adalah kondisi sistol, sedangkan 120 adalah kondisi distol. Selain periode sistol dan diastol juga ada periode istirahat. Ya. Periode istirahat ini adalah waktu periode distol dengan periode sistol, jarak antara distol dan distol, di mana jantung akan kembali berhenti kira-kira 1/10 detik saja untuk beristirahat. Ya. Atrium dan ventrikel ini mengalami siklus sistol dan diastol yang terpisah. Ya, saat menuju akhir distol, semua rongga jantung ini berelaksasi. Katup atrioventrikular terbuka dan darah mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Katup aorta dan pulmonalis ini tertutup karena tekanan di aorta dan pulmonalis lebih besar daripada tekanan di ventrikel yang berelaksasi, sehingga darah akan mengumpul pada bagian ventrikel. Periode ini baru disebut dengan distol, sehingga gambarnya mengembang karena kondisi ini jantung benar-benar penuh dengan darah. Ya. Sebaliknya kalau sistol, karena kondisinya dia kontraksi, maka darah akan keluar dari jantung sehingga bentuknya seperti kuncup begitu, ya. Sistol dimulai dengan menutupnya katup atrioventrikular pada bagian yang memisahkan antara ventrikel atrium dan ventrikel kanan. Selama sistol,
ventrikel akan berkontraksi, katup semiluminar terbuka, dan darah dipompa dari ventrikel menuju ke aorta. Periode ini disebut dengan sistol, ya, ketika keluarnya darah dari jantung. Tekanan sistol normal pada orang dewasa itu adalah 120 mm Hg, sedangkan tekanan diastolnya diperkirakan 80 mm Hg. Berikutnya adalah peredaran darah, ya. Seperti fungsi yang sudah dijelaskan bahwasanya jantung ini fungsinya adalah memompa darah. Memompa darahnya menuju ke dua tempat. Yang pertama adalah ke paru-paru yang disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua adalah seluruh tubuh. Seluruh sel-sel tubuh ini yang disebut dengan peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah sendiri akan kita mulai dari nomor 1, serambi kanan. Ya. Serambi kanan ini akan menerima darah yang kaya akan CO2, ya, dari seluruh tubuh, ya, yang warna abu-abu ya. Nah, ketika darah masuk ke dalam jantung di serambi kanan, maka posisinya jantung ini akan mengalami relaksasi atau disebut dengan diastol. Ya. Nah, dari sini nanti S anode akan memicu detak jantung menuju ke avenut, kemudian ke bandel His dan serat Purkinje, sehingga kontraksi dan relaksasi dapat terjadi di seluruh bagian dari dinding jantung. Kemudian dari nomor 1 ini nanti akan ke nomor 3 ya, ke serambi ke bilik kanan ya. Ini mungkin tidak urut ya, urutannya nomor ini adalah penomoran pada ruang. Jadi setelah dari serambi kanan, dia akan ke serambi kiri dulu, ke bilik kanan dulu ya, di nomor 3. Lalu nanti darah dari bilik kanan ini akan dipompa ke paru-paru. Ya, jadi nomor 8 ini paru-paru. Di paru-paru terjadilah proses difusi, pergantian karbon dioksida menjadi oksigen melalui sistem respirasi atau pernafasan, sehingga setelah kita dapatkan oksigen, kemudian dia akan tertambat di dalam darah, maka darah kita akan kaya akan oksigen ya. Kemudian darah yang kaya akan oksigen nanti akan masuk kembali ke paru-paru, tepatnya di serambi kiri ya, di nomor 2 ini. Kemudian dari serambi kiri nanti akan masuk ke dalam bilik kiri, lalu dari bilik kiri menuju ke aorta, dari aorta nanti ke seluruh tubuh, begitu ya. Selalu warna biru ini berarti darah kaya akan oksigen. Jadi darah yang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita itu darah yang masuk ke dalam tubuh kita itu kaya akan oksigen. Jadi karena oksigen ini sangat penting sekali bagi sel-sel tubuh, maka inilah yang keluar dari bilik kiri ini mengandung kaya akan oksigen ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, peredaran darah untuk darah besar maupun darah kecil. Kemudian selain sirkulasi darah besar dan darah kecil, juga ada sirkulasi koroner. Nah, sirkulasi koroner ini, sistem peredaran darah koroner ini berbeda dengan sistem peredaran darah besar maupun kecil. Artinya sistem sirkulasi koroner ini khusus untuk menyuplai darah ke otot jantung sendiri, yaitu melalui pembuluh darah koroner dan kembali melalui pembuluh balik yang kemudian menyatu serta bermuara langsung ke ventrikel kanan. Berasal dari pangkal aorta ya, awalnya dari pangkal aorta mengalir di permukaan jantung, kemudian dengan cabang-cabang memasuki otot-otot jantung. Nah, otot-otot jantung ini baik jantung sebelah kiri maupun sebelah kanan akan mengalir darah, baik itu darah yang kaya akan oksigen, karena otot-otot jantung sendiri membutuhkan oksigen sehingga terjadilah sirkulasi koroner. Kemudian untuk dapat melakukan kontraksi dan relaksasi, maka terjadilah yang namanya potensial aksi pada otot jantung ya. Potensial aksi pada jantung ini dimulai dari fase resting ya, fase resting atau fase istirahat. Nah, pada fase resting ini sel membran otot jantung ini tidak dapat dilewati natrium ya. Nah,
kondisi ini tidak terjadi tidak adanya impuls syaraf. Jadi tidak terjadi kontraksi otot jantung. Ini biasanya pada voltase minus 90 mV. Gitu. Kemudian ketika ada impuls saraf, maka terjadilah fase 0 atau fase depolarisasi cepat. Ya, fase depolarisasi cepat ini terjadi masuknya natrium, ya. Ini bisa dilihat pada gambar sebelah kanannya. Jadi pada fase depolarisasi cepat yang awalnya kondisi potensial aksi antara luar membran dengan di dalam membran itu seimbang. Kalau ada impuls berarti nanti terjadi perubahan potensial aksi. Jadi nantinya yang awalnya di luar positif, di dalam negatif, maka ketika ada impuls saraf terjadi perpindahan ion-ion, ya, yang kemudian nanti akan membalikkan kondisi di mana di luar negatif, di dalam lebih positif. Kenapa lebih positif? Karena di sini terjadi perpindahan ion natrium dan ion kalsium yang dua-duanya bermuatan positif. Sehingga nanti dia banyak masuk, di luar lebih negatif, sedangkan di dalam lebih positif. Nah, kondisi ini disebut dengan depolarisasi cepat, ya. Untuk grafiknya dia akan naik begitu cepat, begitu. Nah, selanjutnya dia masuk depolarisasi masuk ke fase kedua, yaitu dari fase 0 ke fase 1. Ini disebut dengan depolarisasi cepat. Pada kondisi ini saluran natrium tertutup dengan cepatnya. Jadi di dalam positif, di luar negatif. Nah, kemudian masuk ke fase 2 atau fase plateo. Fase plateo ini menurun sedikit gitu ya. Pada fase plateo ini nanti kalsium akan terus mengalir ke dalam sel. Ya. Kemudian kalsium nanti tetap masuk sedangkan natrium sudah berhenti. Begitu. Lalu terjadi perpindahan kalium atau K+ dari dalam keluar, ya, sehingga ion positif masuk sebagian juga dia akan keluar, begitu. Dari fase kedua kemudian masuk ke fase repolarisasi cepat. Fase repolarisasi cepat ini fase kalau pada grafiknya dia menurun begitu cepat, ya. Pada fase ini channel atau kanal kalsium ini tertutup sehingga kalsium tidak bisa masuk lagi ke dalam sel. Nah, sebaliknya ion kalium ini banyak yang keluar, ya, sehingga di dalam kembali negatif dan di luar kembali positif. Nah, kondisi ini akan masuk ke dalam fase istirahat. Ya. Inilah perjalanan impuls saraf di mana nanti dari impuls saraf ini akan meningkatkan kerja dari otot jantung, akan menentukan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Ini juga bagian daripada proses potensial aksi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di nomor 1 ini adalah fase istirahat, ya, atau fase resting. Kemudian di sini kondisinya adalah di luar positif, di luar sel positif, di dalam sel negatif. Setelah itu terjadilah yang namanya depolarisasi. Ini rangsangan membuka beberapa saluran natrium. Nanti natrium akan masuk ke dalam sel sehingga di dalam sel menjadi lebih positif. Jika mencapai ambang batas depolarisasi ini langsung memicu potensial aksi. Nah, di nomor 3 ini adalah potensial aksi, di mana potensial aksi ini merupakan fase kenaikan. Depolarisasi akan membuka sebagian besar saluran natrium, jadi lebih banyak lagi natrium yang akan masuk. Selain itu juga kalsium juga akan masuk, ya, sehingga di dalam membran sel akan menjadi lebih positif. Dari sini akan terjadilah atau timbullah impuls saraf yang nanti akan memicu detak jantung atau denyut jantung. Dengan adanya denyut jantung, maka otot bisa berkontraksi dan berelaksasi sehingga darah akan mengalir, baik itu dari serambi ke bilik maupun dari bilik ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh.
Kemudian dari potensial aksi ini, natrium akan berhenti untuk masuk. Kemudian kalsium juga akan berhenti untuk masuk karena kanal-kanalnya ditutup. Ya. Setelah itu justru kalium yang akan keluar ya setelah mencapai ambang batas ya atas ya, maka kalium nanti akan banyak keluar ke luar sel sehingga di dalam nanti kembali negatif dan masuk lagi ke potensial istirahat atau resting begitu. Nah, pada pengukuran denyut jantung itu kita biasanya menggunakan alat yang disebut dengan elektrokardiogram. Nanti di sini yang akan mengukur denyut jantung ya. Biasanya digambarkan dengan gambar ini. Jadi ada istilah PQRST ya. Apa saja itu? Yang P ini adalah gelombang P. Gelombang P merupakan sinyal listrik yang dimulai saat kelompok sel yang disebut dengan nodus sinoatrial nodes ini akan aktif ya. Sinyal ini kemudian akan berjalan melalui atrium menyebabkan kedua atrium atau kedua serambi bisa berkontraksi dan mendorong darah ke ventricle. Nah, ini pada saat beda potensial aksi terjadi ya. Kemudian dari gelombang P ini masuk ke gelombang PR interval ya, atau PR segmen. PR segmen ini merupakan perlambatan sinyal pada sel nodus avenut ya, avenut. Perlambatan ini memberikan waktu bagi atrium atau serambi untuk mengosongkan darah ya di dalamnya ke ventricle. Jadi pada PR node ini terjadi migrasi darah dari atrium menuju ke ventricle atau dari serambi menuju bilik. Nah, sinyal listrik ini kemudian berlanjut ke berkas His, lalu berpisah menuju cabang-cabang yang disebut dengan serabut Purkinje. Sinyal listrik kemudian merangsang ventricle berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Jadi kondisi sinyal ini masuk di kompleks QRS. Jadi pada saat QRS ini terjadilah pemompaan darah dari paru-paru dari jantung menuju ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Kemudian masuk gelombang T ini adalah proses menggambarkan ketika ventricle mengalami repolarisasi ya atau terjadilah pengosongan paru-paru yang kemudian nanti akan menuju ke fase diastol yaitu menerima darah kembali. Begitu ya. Jadi saya ulangi, pada gelombang P di sini SA node mulai aktif, kemudian pada PR interval di sini terjadi perpindahan darah dari atrium menuju ventricle, kemudian QRS di sini terjadi pengosongan darah dari ventricle atau bilik kiri maupun bilik kanan, di mana darah akan berpindah dari jantung menuju paru-paru dan seluruh tubuh. Kemudian bagian ST segmen ini terjadilah perlambatan sinyal lagi, di mana nanti akan menuju ke gelombang T yang terjadilah fase istirahat, di mana nanti jantung akan siap-siap lagi untuk menerima darah. Baik, demikian materi tentang jantung, ya, anatomi maupun fisiologi sistem jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.